Halo, mari belajar pemrograman berorientasi objek bersama saya, Inte Kristinawati Bu Ulele. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan soal praktikum pada UTS yang lalu. Oke, pada soal UTS praktikum tersebut Anda diminta untuk mengimplementasikan kelas diagram berikut ke dalam bahasa pemrograman Java. Ya, perhatikan kelas diagram ini ada 4 kelas, yaitu kelas person, kelas student, kelas lecturer, dan kelas subject. Perhatikan juga relasi di antara kelas-kelas tersebut. Ada relasi inheritance dan juga ada relasi agregasi. Relasi inheritance ada di antara kelas person dan student dan juga kelas person dengan lecturer. Jadi kelas person adalah parent dari kelas student dan kelas lecturer. Relasi yang kedua adalah relasi agregasi. Relasi agregasi ini perhatikan ada di antara kelas lecturer dan kelas subject dan antara kelas student dengan kelas subject. Agregasi di sini maknanya bahwa kelas subject is a part of kelas lecturer, atau dengan kata lain kelas lecturer has kelas subject. Bagaimana kita bisa tahu atau apa sih pertanda bahwa relasi agregasi ini ada di antara kedua kelas tersebut? Perhatikan ya, di kelas lecturer ada atribut yang bertipe array of subject, yaitu subject taught ya. Kemudian di kelas student ya, kelas student ada juga atribut atau variabel yang bertipe array of subject. Baik, selanjutnya coba perhatikan masing-masing kelas. Kita lihat contoh kelas person. Pada kelas diagram ada dituliskan setter dan getter. Jadi pada jawaban Anda nanti diharapkan untuk setiap atribut yang mungkin harus ada setter dan getternya. Nah, meskipun pada kelas diagram ini tidak disebutkan ada konstruktor, tapi pada jawaban Anda harus tuliskan konstruktor, minimal ada 3 konstruktor seperti yang sudah saya ajarkan di kelas gitu ya. Oke, baik. Kemudian coba kita lihat kelas student. Di kelas student ada beberapa variabel ya, ada ID, year of entry, semester, subjects taken, kemudian ada juga variabel lain yang bertipe array yaitu grades, kemudian ada variabel konstanta max credit. Ya, pada soal sudah dijelaskan bahwa max credit ini untuk membatasi jumlah mata kuliah yang boleh diambil oleh student. Jadi, seorang student maksimal hanya boleh mengambil 10 SKS. Jadi 10 SKS ini bisa 3 atau 4 mata kuliah tergantung pada jumlah SKS-nya. Nah, untuk grades itu nanti akan diisi angka dari setiap mata kuliah yang diambil oleh student. Oke. Kemudian ada metode calculate GPA. Di soal juga sudah dijelaskan bagaimana cara memperoleh calculate GPA. Kemudian ada setter, getter, dan toString. Pada kelas lecturer ya, di situ ada variabel ID, subject taught, kemudian max subject. Jadi max subject ini adalah variabel konstanta untuk membatasi jumlah mata kuliah atau subjek yang diajarkan oleh seorang lecturer. Satu lecturer hanya boleh mengajarkan maksimal 5 subjects. Oke, kemudian di lecturer ada metode setter, getter, dan toString. Nah, kita sekarang ke kelas subjek. Kelas subjek itu ada atribut code, name, credit, dan ada variabel konstanta price per credit. Jadi price per credit ini berisi berapa sih dihargainya satu SKS itu gitu ya. Di soal sudah dijelaskan bahwa itu satu SKS dihargai 30.000 gitu ya. Baik, kemudian di metode ada setter, getter, dan calculate
subject price. Jadi calculate subject price ini untuk menghitung satu subject itu akan berapa dihargai gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah price per credit dikali jumlah kredit pada suatu subjek. Baik, saya ingin kalian perhatikan kembali ke kelas lecturer ataupun kelas student, karena kelas lecturer ataupun student ini ada variabel yang bertipe array of subject. Nah, untuk variabel array of subject ini harus ada setter dan getter ya. Perhatikan, harus ada setter dan getter. Bagaimana sih setter dan getter untuk variabel misalnya subjects taken? Ya, nanti kita akan lihat bahwa untuk set subjects taken kita bisa menyediakan beberapa variasi. Kenapa perlu beberapa variasi? Karena ini array. Set subjects taken, untuk mengisi setiap elemen di dalam array kita bisa lakukan per elemen, atau kita juga bisa lakukan langsung copy satu buah array gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan apa yang saya maksud, apa yang sudah saya ceritakan ini. Oke, baik, saya akan tunjukkan kode programnya, tapi sebelumnya diagramnya saya geser ke atas supaya ada ruang yang cukup untuk menunjukkan kode programnya. Baik, kita awali dengan class person.java. Oke, di sini ada class person ya, public class person. Kemudian ada bagian deklarasi untuk kelas variabelnya, ada 4 kelas variabel seperti yang digambarkan pada kelas diagram. Kemudian ini adalah konstruktor. Pertama adalah konstruktor tanpa parameter. Pada konstruktor tanpa parameter, atribut name itu diinisialisasi dengan dummy, kata dummy ya, nama dummy, addressnya Jakarta, gendernya female, year of birth-nya 1990. Kenapa menggunakan kata dummy? Supaya ketika ada seseorang yang menginstansiasi objek person dengan konstruktor tanpa parameter dan melihat name-nya adalah dummy, kita terinformasi bahwa data tersebut adalah data dummy, bukan data yang sengaja diinput oleh user. Kemudian konstruktor yang kedua adalah person dengan parameter, begitu ya. Nah, di sini konstruktor dengan parameter ini digunakan untuk menginisialisasi setiap atribut yang ada pada kelas person. Perhatikan di sini untuk parameter saya suka menggunakan prefix new ditambah dengan nama atribut yang akan diinisialisasi oleh nilai pada parameter tersebut. Contohnya new name, new address, dan new year of birth. Khusus untuk gender saya tidak pakai prefix new karena maknanya jadi aneh, sehingga khusus untuk gender saya menggunakan keyword this.gender sama dengan gender untuk membedakan bahwa this.gender ini adalah variabel milik kelas person dan gender ini adalah parameter dari konstruktor. Baik, konstruktor yang ketiga adalah copy constructor. Ciri khas dari copy constructor adalah menerima parameter yang bertipe kelas itu sendiri ya. Di sini setiap atribut atau kelas variabel dari person, yaitu name, address, gender, dan year of birth, mengambil nilai dari variabel reference P, dari objek P, begitu ya. Jadi name sama dengan p.getName, kemudian ada address p.getAddress. Nantinya kelas this ini akan memiliki nilai atribut yang sama dengan objek P ya. Baik, berikutnya adalah setter. Perhatikan di sini setter sejumlah atribut yang perlu diinisialisasi nilainya ya. Public void set name, string new name, dan menerima di sini ada assignment new name diassign ke parameter name ya, begitu seterusnya. Di sini perhatikan jangan sampai salah
tipe parameter yang diterima, karena jika tipe parameter yang diterima tidak sama dengan tipe kelas variabel yang akan menerima nilai yang ditampung oleh parameter tersebut, maka akan terjadi compile error, ya. Jadi di sini ada 4 setter, kemudian dilanjutkan dengan getter. Setiap masing-masing setter didampingi atau ada pasangan getternya. Jadi set name ada get name, ya. Nah, getter dan setter ini bahkan untuk di kelas person pun sudah dimanfaatkan. Ya, buktinya coba kita lihat kembali copy constructor yang ada di atas. Ya, di sini untuk menginisialisasi name dari objek P dilakukan pemanggilan terhadap metode getName. Ya, begitu juga untuk address dilakukan pemanggilan metode getAddress dari objek P. Oke, untuk getter perlu diperhatikan bahwa getter itu ciri khasnya dia memiliki return type dan tanpa parameter masukan, begitu, ya. Nah, yang terakhir adalah toString. toString ini adalah metode yang diwariskan dari kelas objek. Jadi ketika kita melakukan atau menulis metode toString dalam sebuah kelas, sebenarnya yang kita lakukan adalah overriding, ya, mengoverride metode toString yang diturunkan dari kelas objek. Nah, di metode toString ini kita akan membuat seluruh informasi dari kelas itu ditampilkan dalam bentuk atau dikembalikan dalam bentuk string. Ya, di sini kita harus merancang bagaimana tampilan dari data atau nilai yang terkandung dalam suatu objek seinformatif mungkin. Nah, di sini simple, ya. Saya menampilkan name, ya. Name ini tersusun ke bawah, nantinya ada name, kemudian address, gender, year of birth. Begitu, ya, untuk kelas person. Oke, kelas person.java sudah selesai, ya. Sebenarnya praktek yang baik untuk para pemula adalah setiap kali selesai menuliskan sebuah block of code, bisa kelas, dan yang lebih detail lagi adalah per method itu harus di compile, gitu, ya. Jadi harusnya setiap satu, misalnya nih, satu konstruktor selesai, kamu compile, kemudian tulis konstruktor yang berikutnya, di-compile lagi, gitu. Jadi ada kesalahan langsung bisa diselesaikan satu persatu tanpa harus nanti di akhir ada kemungkinan kesalahannya itu sangat banyak dan biasanya bikin pemula bingung, gitu, ya. Baik, nah di sini saya akan tunjukkan kelas person.java saya compile, ya. Ini bisa dilihat hasilnya, ya, lulus kompilasi, ya. Baik. Nah, ya, tips selanjutnya, setiap kali selesai menuliskan satu kelas real, ya, biasakan untuk membuat kelas tesnya. Jadi, kelas tes ini untuk menguji setiap behavior yang ada di dalam kelas tes tersebut, apakah sudah berperilaku seperti yang diharapkan atau tidak. Nah, di sini saya akan tunjukkan kode program test.java yang akan menguji kelas person. Oke, sekarang kita akan eksekusi program tes. Bisa dicek hasil dari eksekusi program test.java. Oke, tampil 4 data objek person yang tadi sudah diinstansiasi di kelas tes. Person yang pertama namanya dummy, ya. Addressnya Jakarta, gendernya F, dan year of birth-nya 1990. Keuntungan dari menguji kelas person bisa kita dapatkan, ya, sebagai contoh di sini, ya, tampilan year of birth-nya masih belum betul. Ya, tidak ada titik 2 antara label dengan nilai, sehingga ini bisa kita langsung perbaiki. Nah, kemudian objek yang kedua yang ditampilkan adalah si ucok, ya, ada si ucok.
kemudian person yang ketiga adalah Budi Utomo, dan person yang keempat adalah Ucok Logi. Kok bisa? Ya tadi coba dicek lagi di kelas tes.java-nya. Di situ kita create atau menginstansiasi objek person 4 itu dengan menggunakan copy constructor. Ya, kita masukkan objek person 2 untuk dijadikan sumber nilai ketika membentuk person 4 atau objek 4. Begitu.